Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tentang anak tunalaras. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Vivi Wijayanti NIM 29 dan ada rekan saya Laila Zalika NIM 32, ada Salsabila NIM 27, ada Amelia Anugrahaini NIM 11, ada Muhammad Rifki Nugroho NIM 10, ada Upik Purwanti Septia Ningrum, dan yang terakhir ada Sofi Maulina Fitri Nanda. Nah, sebelum itu saya di sini akan menjelaskan pengertian dan definisi dari anak tunalaras. Nah, secara umum anak tunalaras itu disebut juga sebagai anak tunasosial karena tingkah laku anak ini menunjukkan perbedaan dan pertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan berbeda dari anak-anak normal pada umumnya. Nah, menurut Sutijahati Somantri 2007, anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku, sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Nah, dari beberapa definisi para ahli, kelompok kami menyimpulkan bahwa anak tunalaras itu adalah anak yang mengalami gangguan hambatan emosi dan mempunyai tingkah laku yang berkelainan dengan anak-anak normal pada umumnya. Tingkah laku yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Anak tunalaras juga memiliki kelainan seperti kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan mereka, dan ketidakmampuan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain yang disebabkan oleh kelainan fisik dan intelijensi mereka. Ya, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari tunalaras berdasarkan DSM-5. Dapat dijelaskan dari DSM-5 itu berupa conduct disorder dari menurut ahli Terry L. Shepard dari tahun 2010 memaparkan tentang karakteristik anak dengan conduct disorder, yaitu anak yang memiliki perilaku antisosial termasuk melawan, menyerang, mencuri, berbohong, serta melakukan tindakan kekejaman fisik kepada manusia maupun hewan. Karakteristiknya itu seperti anak akan bersikap membangkang, serta mudah terangsang emosinya, mudah marah, sering melakukan tindakan agresif, merusak, serta mengganggu. Karakteristik tunalaras lainnya dikemukakan oleh ahli bernama Hallahan dan Kaufman pada tahun 1986. Dia memaparkan karakteristik anak tunalaras, yaitu sebagai anak yang memiliki kekacauan berupa tingkah laku dan anak cenderung menarik diri dari sosial serta mudah merasa cemas. Kemudian anak akan berperilaku agresif pada lingkungannya tersebut. Mereka akan susah untuk bersosialisasi. Kemudian karakteristik dari fisik serta kesehatannya itu anak akan cenderung melakukan gerakan tik apabila dia merasa cemas terhadap kesehatannya, seolah-olah dia merasakan kesakitan. Metode yang digunakan untuk anak tunalaras adalah metode yang dapat memotivasi belajar dan tidak membosankan. Metode yang sesuai dalam proses permainan ada metode inquiry, metode kelompok, metode karya wisata, metode eksperimen, dan metode problem solving. Jadi, ciri-ciri atau tanda anak tunalaras adalah suka bersikap membangkang dan suka berbohong, lalu mudah terangsang emosinya, sering melakukan tindakan agresif, merusak dan mengganggu,
melanggar norma sosial, norma susila, atau norma hukum, terus kurang atau tidak mampu menjalin hubungan dengan orang lain, dan mempunyai perasaan yang tertekan dan selalu merasa tidak bahagia. Nah, untuk orang tua dan atau keluarga, apa sih yang harus dilakukan ketika memiliki anak yang memiliki ciri-ciri atau tanda seperti yang saya sebutkan tadi? Yang pertama adalah membawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa oleh tenaga medis. Setelah diperiksa oleh tenaga medis, lalu bisa ditindaklanjuti dari hasil pemeriksaan tersebut, mungkin dengan mengikuti petunjuk atau saran yang diberikan, seperti memasukkan anak ke sekolah berkebutuhan khusus yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensinya. Lalu selain itu, orang tua dan keluarga juga harus memberikan contoh sikap yang baik terhadap anak tentang nilai-nilai yang harus dia miliki. Lalu menurut J. David Smith dalam bukunya J. David Smith, cara paling baik untuk anak tunalaras bisa mengatasi masalah emosional perilakunya di kelas adalah dengan tidak menimbulkan masalah. Lalu untuk gimana sih caranya supaya nggak menimbulkan masalah? Nah, melakukan sikap-sikap positif dan membantu mencegah sikap negatif seperti memberikan keterampilan manajemen diri, lalu melakukan penerapan analisis perilaku, latihan keterampilan sosial, latihan perilaku kognitif, dan kolaborasi dengan teman sebaya, sehingga anak dengan tunalaras bisa menyesuaikan emosinya dan bisa berbaur dengan orang sekitar. Saya Sofi Mulina Fitrananda, NIM 1807010012, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tindakan preventif yang dilakukan guru untuk mendampingi anak tunalaras dengan cara penokohan atau dengan metode bermain peran, yaitu merupakan metode pembelajaran yang menetapkan seseorang pada situasi tertentu, seolah-olah menggambarkan situasi sebenarnya melalui penokohan, pengekspresian sikap dan tindakan-tindakan, atau penyampaian pembelajaran dalam suatu kejadian serta konsistensi dalam peraturan. Sedangkan tindakan kuratif yang dilakukan guru untuk mendampingi anak tunalaras adalah menasehatinya dengan cara baik-baik dan mengingatkan. Ketika anak tunalaras sedang mengamuk di kelas dan tidak kunjung reda, biasanya guru pendamping khusus membawa siswa tunalaras ke ruang inklusi. Dia didiamkan dulu di sana sampai tenang, baru diberi penjelasan dan pengertian. Salam, perkenalkan, saya Muhammad Rizky Nugroho, NIM 18070010010. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang saran yang diberikan oleh orang tua atau guru terhadap anak yang mengalami tunalaras. Yang pertama, orang tua dan guru harus sabar dalam menghadapi anak tunalaras. Yang kedua, segera bawa anak ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan penanganan oleh pihak medis. Yang ketiga, konsultasikan dengan para psikolog untuk mendapatkan terapi yang sesuai dengan anak tersebut. Kemudian yang terakhir, masukkan anak ke sekolah yang sesuai. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan saran terhadap atau untuk orang tua dan guru yang memiliki atau menangani anak yang memiliki anak berkebutuhan khusus yang memiliki yaitu tunalaras. Terima kasih. Saya simpulkan ya teman-teman, jadi anak tunalaras itu adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan mempunyai tingkah laku yang berlainan dengan anak normal pada umumnya. Kemudian anak tunalaras juga memiliki kelainan seperti kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya dan ketidakmampuan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain yang disebabkan oleh kelainan fisik, syaraf, atau intelijensi. Kemudian ada karakteristik dari anak tunalaras, yaitu yang pertama bersikap membangkang, mudah terangsang emosinya atau mudah marah, kemudian sering melakukan tindakan agresif, merusak, mengganggu, dan sering bertindak melanggar norma sosial atau norma hukum. Kemudian
Adapun metode untuk menangani anak tunalaras yaitu seperti yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya, ada metode eksperimen, metode brainstorming, dan masih banyak lagi. Untuk cara penanganan dan saran untuk orang tua serta guru udah disampaikan oleh teman saya ya sebelumnya, bisa teman-teman ulang lagi. Kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman sekalian, bisa langsung ditanyakan di forum, nanti akan kita diskusikan dan kita jawab. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.